Hindi natin, hindi yung sampai lah. Kenapa Rizky tadi? Halo Baka. Hello Dobby, hello Baka. No flowers. You give donuts, okay? You real absolutely beautiful. Thank you, Paul. Hello, Roni. Thank you. Beautiful, thank you. You give me, Paul. Okay. Alah pulang nak guys, alah. Are you going jobless? Left trying left. Okay. You super me. Gaza. Bangun, aduh. Ngantuk lah, bentar lagi bobo. Fa'ina mal usri yusro. Anjay. Fa'ina mal usri yusro. Uni, iya, kenapa? Fa'ina usri yusro. You may. Let's go, kasih mawars, kasih donuts. Hello Scott, boyfriend. I love you so much.
ko. Creamy. Memanas perangkat Anda. Aku itu. Nggak bisa tidur di salah. Bosan deh. Kakak guys. You have sleep, Scott. Let's go, baby. Scott, baby. Scott, baby. Scott. Scott, Scott, Scott. One, two, three, four, five, six, seven. Hi Scott, ya Allah nak jawab ya. Bang Coy.
serius. Halo diri sih. Halo Gigi. Saya ulang mami. Pertanyaan apa bang? Kan. Status. Anjing. Memorabilia. Music producer, sample yourself. These hours, gone with the wind. Create audio. Bang Sandi. Song 70s, R&B. Oh, memorabilia. Sorry. So now I take the sample, put it in my Serato. Memorabilia, kasihlah aku nih apapun ini kayak ya. Asik. Mix up for
Udah besok lagi aku naik atas. Udah 5:30. Halo Bang Rom nih. Ini mau tidur lagi. Menurut kamu lo tutup atau ayam? Iya. Antara Amerika Serikat dan Iran disebut berakhir pahit. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar politik Israel Guy Ziv kepada media Middle East Eye dilansir pada Selasa 10 Februari. Ziv mengatakan Iran selalu menjadi perhatian nomor satu Netanyahu atas masalah Palestina dan lainnya. Menurut Ziv, Netanyahu khawatir Trump akan kembali condong pada diplomasi sebagaimana perjanjian nuklir Iran yang diteken di era Barack Obama. Ziv menilai Netanyahu kini takut Trump bakal menandatangani kesepakatan baru dengan Iran. Netanyahu disebut ingin memastikan setiap kesepakatan baru tidak hanya membatasi program nuklir saja, namun juga mencakup rudal balistik. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Bupati Subang Reynaldi Putra untuk segera memperbaiki jalan. Perintah ini disampaikan setelah Deddy mendapati adanya jalan kabupaten yang rusak parah. Awalnya, Deddy melakukan sidak pembangunan jalan provinsi di Subang dengan mengendarai sepeda motor. Ia melihat langsung proses pengaspalan serta berinteraksi dengan para pekerja. Hal ini penting untuk memastikan kualitas jalan yang dibangun demi kelancaran mobilitas masyarakat. Setelah itu, Deddy bergerak ke titik yang lain dengan melewati jalan kecil. Ia terkejut karena terdapat jalan kabupaten yang penuh kubangan air. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Deddy menyebut jalan itu seperti kolam lele. Ia sempat berhenti sejenak dan mengingatkan Bupati Subang untuk segera memperbaiki. Ini jalan Kabupaten Subang. Ini jalan Kabupaten Subang hancur. Mohon Pak Bupati Subang untuk mendapat perhatian. Ini sudah kayak kolam. Indonesia disebut akan menjadi negara pertama yang mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Laporan tersebut diterbitkan oleh media Israel Yerusalem Post pada Senin 9 Februari yang bersumber dari Kan News. Beberapa bulan sebelumnya, Indonesia telah disebut-sebut sebagai negara yang dapat berkontribusi pada pasukan stabilisasi internasional. Ada juga Uni Emirat Arab, Mesir, Italia, Azerbaijan, Pakistan, Qatar, Turki, dan lainnya. Namun hingga saat ini belum ada satu negara yang beralih dari janji umum ke kesiapan konkret untuk mengirim pasukan. Menurut laporan tersebut, pasukan Indonesia dapat berada di Gaza dalam beberapa minggu mendatang. Pengerahan ini tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto diundang menghadiri KTT Perdamaian dan Kemakmuran yang diprakarsai Presiden Donald Trump pada 19 Februari mendatang. Namun, belum jelas apakah Prabowo akan hadir dalam forum yang digelar di Washington tersebut. Media Israel menyebutkan hadirnya pasukan penjaga perdamaian untuk mengawasi gencatan senjata, bukan konfrontasi langsung dengan Hamas. Pasukan Indonesia diharapkan mengawasi beberapa garis pertahanan di wilayah Khan Yunis dan Rafah di Gaza Selatan. Namun, hal ini masih memerlukan penyelesaian isu-isu kompleks seperti aturan keterlibatan jika Hamas melakukan kontak dengan cabang ISF di Indonesia. Polisi Australia banjir kecaman gara-gara membubarkan demonstran yang sedang melakukan sholat berjamaah.
Peristiwa itu terjadi pada Senin 9 Februari saat ribuan orang di Sydney memprotes kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog. Video yang beredar memperlihatkan sejumlah orang sedang sholat di luar gedung balai kota Sydney. Demonstran lain tampak berdiri di sekelilingnya sambil sesekali membentengi. Tiba-tiba polisi datang dan langsung menarik jemaah hingga tersungkur. Peristiwa itu memicu keributan, namun imam terus berusaha melanjutkan sholatnya. Dewan Imam Nasional Australia mengecam keras tindakan tersebut. Dalam pernyataan resmi di media sosial X, Dewan itu mengatakan bahwa polisi tidak boleh mengganggu ibadah keagamaan. Pihaknya pun mendesak pemerintah setempat segera mengambil tindakan tegas. Sementara itu, Presiden Israel Isaac Herzog dijadwalkan berada di Australia selama 4 hari hingga Kamis mendatang. Kedatangannya untuk menghibur komunitas Yahudi selesai penembakan selama festival Hanukkah pada Desember tahun lalu yang menewaskan 15 orang. We are appalled and outraged. We are appalled and outraged by footage from last night showing a group of peaceful worshippers being pushed and treated in a heavy-handed manner by the New South Wales Police while in a state of peaceful prayers. The conduct of the New South Wales Police represents a serious breach of religious sanctity. It is deeply distressing, unacceptable, and not reflective of Australia that we know and the values that we claim to uphold. This outrage and deep concern are shared by more than 1 million Australian Muslims and many more faith leaders across Australia. The Australian Jewish community is hurting after the terror attacks at Bondi. We hurt with them and we stand with them in grief and solidarity. At the same time, we are also deeply hurt by the ongoing atrocities and genocide committed against our brothers and sisters in Palestine, Gaza. Human suffering must never be selective and compassion must never be conditional. Israel's president's visit, President Herzog,